Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kakak bisa ketemu sama kalian untuk yang pertama kalinya. Bagaimana nih keadaan kalian? Semoga kalian di rumah tetap sehat dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Perkenalan dulu ya. Nama kakak yaitu Firnia Irdianis. Kakak kuliah jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Tulungagung. Terus alamat kakak yaitu ada di Campang, Kecamatan Gising, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kemudian di sini kita akan belajar bareng-bareng yaitu tentang matematika kelas 7. Kakak merupakan salah satu mahasiswa yang sedang mengikuti tugas akhir perkuliahan yaitu magang di sekolahan kalian. Sekolahnya apa namanya ya? Nah, sekolahnya namanya SMP Negeri 2 Sumber Gempol. Kemudian cukup sekian perkenalan dari kakak. Nanti misalkan ada pertanyaan lain boleh deh ditanyain di grup kelas ya, di grup WA. Kemudian di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai pecahan. Nah, pecahan ini itu merupakan materi lanjutan dari bilangan bulat yang kemarin materinya sudah ya insya Allah sudah dibawakan sama Bu Nasuha. Nah, pecahan ini itu sebenarnya udah dipelajari di bangku SD. Terus kenapa kak kok ini materi ini diulang lagi di SMP? Ya karena memang materi pecahan dan bilangan bulat itu merupakan materi dasar dalam matematika yang dimana materi ini itu memang sangat penting gitu. Terus kemudian tujuan kita mempelajari pecahan itu supaya kita tahu dan kita bisa membandingkan pecahan A dengan pecahan B itu sebenarnya besaran yang mana seperti itu. Terus ketika kita pergi ke warung misalkan antara barang A dengan barang B itu sebenarnya lebih kecil ataukah lebih besar. Jadi nanti kalau kita beli kan pilihnya harga murah tapi kan barangnya besar, barangnya maksudnya banyak seperti itu. Makanya kita perlu belajar mengenai pecahan ini. Kemudian langsung aja kita belajar ya. Untuk yang pertama yaitu apa sih pecahan itu? Nah, mungkin kalian udah tahu apa sih pengertian dari pecahan itu karena kan ini udah dibahas kan sebelumnya di SD, jadi paling kalian bahasanya udah ngelontok sama materi ini gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kita belajar lagi. Nah, pecahan itu secara definisi bahwa pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Nah, terus kemudian bentuk pecahan itu secara umum dapat ditulis A per B dengan syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian di sini ada gambar apa ini? Gambar pizza. Nah, gambar pizza ini merupakan ilustrasi dari sebuah pecahan. Terus nih, jika adik-adik semuanya ditanya, pizza yang sudah dimakan itu nilainya berapa? Nah, cara ngerjainnya gimana kak? Ya, mudah, ini tak kasih tahu caranya. Caranya yaitu, ini kan jawabannya 1/4. Itu dapatnya dari, ini kan ada satu pizza penuh dibagi menjadi 4 bagian. Maka 1 dari 4. Makanya 1/4 dimana 1 ini yang sudah dimakan dan 4 itu jumlah keseluruhan pizza yang dibagi. Seperti itu. Makanya di sini 1/4 ini 1. Yang ini kan ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Paham ya? Nah, terus ada pertanyaan kedua, pizza yang belum dimakan. Nah, coba ini ada berapa? Berapa coba? Coba dihitung. Berapa? 3/4. Tuh, itu udah bisa, ya betul. Jadi, pizza yang belum dimakan itu nilainya memang 3/4 gitu. Dimana 3 dari 4 bagian. 3 ini yang belum dimakan dan 4 itu dari jumlah keseluruhan pizzanya ini. Itu kan ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4 kan.
Terus kemudian bentuk umum dari pecahan itu nih A per B. Terus contohnya dari pecahan itu 1/4, di mana satunya ini pembilang dan 4-nya merupakan penyebut. Nah, terus perhatikan nih gambar-gambar yang ada di kotakannya. Untuk gambar yang pertama itu ada gambar kubus yang dibagi menjadi 4 bagian. Terus di sini nilai pecahannya yaitu 1/4. Kayak yang tadi udah dibahas pada pizza, maka 1/4 ini didapat dari 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, satunya ini dari yang berwarna biru dan 4-nya ini jumlah keseluruhan kotakannya ini. Jumlah keseluruhan kubusnya 1, 2, 3, 4 dan seperti itu. Terus kemudian yang nomor 2 ini sama nilainya 1/4. Terus nah ini nih beda nih nilainya. Ini kan di sini ada 2/6. Itu didapat dari ini kan ada satu kotakan penuh persegi panjang. Terus dibagi menjadi 6 bagian, di mana 2 bagian ini itu kan berwarna biru. Makanya di sini dapat ditulis 2/6 bagian. 2, yang ini kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya 2/6. Untuk yang contoh nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 itu sama cara-caranya seperti yang nomor 1, 2, 3 ini dan cara yang tadi yaitu bisa. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pecahan senilai. Jadi pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama pula. Nah, contohnya gimana, Kak? Contohnya yaitu nih, di sini ada 1/4. 1/4 itu senilai dengan 2/8. Loh, kok bisa, Kak? Iya, karena di sini kan untuk mencari pecahan senilai itu bisa dikali atau dibagi. Nah, di sini kita membahas yang dikali dulu. Ini sama-sama nih, sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Kebetulan di sini kita mengalinya dengan bilangan yang nilainya 2. Nah, ini. Jadi 1 dikali 2 itu 2, yang 4 dikali 2 itu 8. Makanya 1/4 itu senilai dengan 2/8. Oke. Ini kan tadi yang dikali ya, ini dikali atau dibagi. Nah, di sini kan yang dikali. Nah, sekarang yang dibagi. Sebenarnya pada prinsipnya baik dikali maupun dibagi itu sama. Cuma bedanya kalau dibagi kan ya dibagi. Nah, di sini ada pecahan 3/12. 3/12 itu sama dengan 1/4. Kalau cara ngitungnya itu kita 3/12 sama-sama dibagi sama 3, maka akan menghasilkan 1/4 gitu ya. Paham kan? Terus kemudian pembahasan yang selanjutnya membandingkan pecahan.